Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai franchise atau waralaba. Sebelum memasuki materi, izinkan saya, Talita Abita Rusendria, dengan NIM 2017201145 sebagai moderator, memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Ahmad Naim Mubarok dengan NIM 2017201145. Yang kedua, Mutiara Kurniawati dengan NIM 2017201146. Dan yang ketiga, Tri Lestianingsih dengan NIM 2017201154. Dan yang terakhir ada Sofi Aisyatu Sekar dengan NIM 2017201144. Baik, menuju pembahasan materi mengenai franchise atau waralaba. Jadi, istilah waralaba dalam bahasa asing disebut dengan franchise. Asal katanya berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti bebas. Kata waralaba berasal dari dua kata, yaitu wara dan laba. Wara memiliki arti istimewa dan laba berarti keuntungan. Kata waralaba pertama kali diperkenalkan oleh LPPM atau Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Manajemen sebagai padanan kata franchise. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba menjelaskan bahwa waralaba memiliki arti berupa hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Menginjak ke pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur waralaba. Jadi, waralaba harus ada dua pihak, yaitu franchisor atau pemberi dan franchise atau penerima. Yang kedua, harus adanya penawaran dalam wujud paket usaha franchisor. Yang ketiga, adanya kerjasama dalam bentuk pengelolaan unit usaha antara pihak franchisor dengan franchise. Yang keempat, memiliki outlet daripada franchise. Dan yang terakhir, kontrak tertulis dari para pihak. Selanjutnya, contoh kasus. Sebagai contoh, kasus soal tuntutan pidana karena penggunaan merek yang melanggar aturan dapat kita lihat dalam putusan Pengadilan Negeri Blora nomor 4 yang tertera PT K24 Indonesia selaku sebuah merek telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI. PT K24 Indonesia ini mengadakan perjanjian waralaba atas penggunaan hak kekayaan intelektual berupa merek dan sistem pengelolaan apotik K24 dengan CV Ramai Medika yang diwakili oleh terdakwa. Kasus ini bermula dari pihak PT K24 Indonesia yang menyatakan terdapat perbedaan omset penjualan yang tertera dalam komputer dengan omset yang dilaporkan, sehingga kepada terdakwa diwajibkan oleh PT K24 Indonesia ini untuk membayar franchise fee sebesar kurang lebih Rp176.790.535. Namun, terdakwa tidak pernah mau membayar franchise fee tersebut. Oleh karena itu, terdakwa diwajibkan untuk membongkar dan menghilangkan semua aksesoris atau atribut dan perlengkapan yang berhubungan dengan merek K24 Indonesia. Surat Perjanjian Waralaba Indo-April yang bertanda tangan di bawah ini, nama Zuriati Marimar, tempat tanggal lahir Banyumas 17 Agustus 1987, alamat Perumahan Megah Klaster Blok A nomor 45 Jakarta, nomor telepon 0822 1876 5678, nomor KTP 3258 7925 4222
587. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indo-April. Dalam perjanjian ini selanjutnya disebut franchisor. Nama Afifah Sukesi, tempat tanggal lahir Bandung, Mungkin hanya ini yang 28 dapat kami Februari sampaikan. Kurang lebihnya mohon 1994. dimaafkan. Alamat Sekian dari Villa kami. Anggrek, nomor Wassalamualaikum 145 warahmatullahi Bandung. wabarakatuh. Nomor telepon 0836 7890 1235. Nomor KTP 9879 4332 4899 987. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku penerima franchise yang selanjutnya disebut franchisee. Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 November 2021, bertempat di kantor pusat Indo-April, franchisor dan franchisee sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama franchise dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa franchisor adalah salah satu bisnis retail yang melayani kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari adalah minimarket. Indo-April yang tetap konsisten berkecimpung di bidang minimarket lokal dikelola secara profesional dan dipersiapkan memasuki era globalisasi. B. Bahwa franchisor setuju memberikan izin dan membantu franchise menjual dan melayani kebutuhan pokok di minimarket Indo-April. C. Bahwa franchisee berjanji akan mengawasi, menjaga, dan mengendalikan mutu barang yang dijual, serta memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh franchisor. D. Bahwa franchisor memberikan hak eksklusif kepada franchisee untuk membuka Indo-April di Jalan Irian Barat, KM 10, Jakarta Utara. E. Franchisor memberikan izin kepada franchisee dengan nama Indo-April. Untuk itu, franchisee dapat menggunakan merek dan sistem secara bersamaan dengan franchisee lainnya yang sudah diizinkan oleh franchisor sebelumnya. F. Franchisee setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua ketetapan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh franchisor. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan di atas, dengan ini franchisor dan franchisee sepakat untuk melakukan perjanjian ini dalam bentuk kerjasama, yang untuk selanjutnya disebut sebagai perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Syarat-syarat. Franchisee menyatakan bahwa untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh franchisor antara lain: 1. Menyediakan modal awal usaha sebesar Rp350 juta yang harus disetorkan ke rekening franchisor. 2. Menyediakan lahan tanah yang akan dibuat bangunan untuk pembuatan toko. 3. Membangun bangunan di atas tanah kosong yang telah disepakati oleh franchisor yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. 4. Memiliki tempat usaha yang memenuhi syarat secara hukum dan estetika sesuai dengan ketentuan dari franchisor. Pasal 2. Royalti. Franchisee mendapatkan royalti dengan presentasi penjualan bersih. Pertama, Rp0 sampai Rp175 juta, memperoleh 0%. Kedua, Rp175 juta sampai Rp200 juta, memperoleh 2%. Ketiga, Rp200 juta sampai Rp225 juta, memperoleh 3%. Kemudian keempat,
lebih dari Rp225 juta memperoleh 4%. Pasal 3. Sengketa dengan pihak ketiga. Franchisee tidak akan melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung franchisor bila franchisee terlibat tuntutan hukum dan atau non-hukum yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan dengan usaha Indo April yang dikelolanya. Pasal 4. Kewajiban franchisor. Selama perjanjian ini berlangsung, franchisor berkewajiban untuk 1. Memberikan panduan operasional pengelolaan Indo April kepada franchisee dan menyediakan secara cuma-cuma pengetahuan tentang manajemen pengelolaan. 2. Menyediakan desain interior, pelatihan, dan materi pelatihan untuk para pekerja Indo April atas biaya franchisor sendiri. 3. Menyelenggarakan program pelatihan untuk franchisee secara berkesinambungan dan berkala paling sedikit 6 kali dalam setahun. 4. Memberikan konsultasi gratis kepada franchisee apabila Indo April berada dalam keadaan kritis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis Indo April. 5. Memberikan barang-barang dagangan yang akan dijual kepada franchisee dan melakukan penataan minimarket Indo April yang akan dibuka. Pasal 5. Kewajiban franchisee. 1. Seluruh biaya untuk pengadaan perabotan untuk keperluan Indo April sesuai dengan standar franchisor serta biaya-biaya lain seperti pengurusan perizinan atas pembukaan dan pengoperasian Indo April menjadi tanggungan franchisee sendiri. 2. Franchisee setuju bahwa pengadaan kartu nama, formulir, kwitansi, seragam, dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha Indo April sepakat untuk membeli dari franchisor atas biaya franchisee. 3. Franchisee atau pekerja yang dipekerjakan oleh franchisee pada Indo April yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program pelatihan dan kerja praktek yang diselenggarakan franchisor atas biaya franchisee. Pasal 6. Biaya-biaya. Franchisee setuju untuk biaya-biaya lain yang dikeluarkan seperti biaya untuk penyelenggaraan seminar, workshop atau pelatihan, dan pertemuan bulanan dan atau tahunan yang diselenggarakan franchisor bersama-sama dengan franchisee lainnya. Pasal 7. Pajak. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh franchisee kepada franchisor yang atas pembayaran tersebut franchisor dibebani pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka beban pajak tersebut ditanggung oleh franchisee. Pasal 8. Jangka waktu. Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun sejak perjanjian ini ditandatangani, yakni tanggal 19 November 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023. Dan atas kesepakatan kedua belah pihak, dapat diperpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian. Pasal 9. Kuasa. 1. Franchisee dengan ini memberikan kuasa kepada franchisor untuk sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan franchisor untuk memeriksa dan atau mengaudit segala catatan dan pembukuan franchisee tanpa pengecualian apapun juga. 2. Seluruh biaya audit dan biaya lain termasuk biaya pengacara dibayar dalam proses pemeriksaan dan atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepenuhnya ditanggung oleh franchisee. Pasal 10. Pembatalan. Franchisor dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal berikut. 1. Apabila franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini, padahal sudah diberikan peringatan ketiga oleh franchisor, namun masih melakukan pelanggaran baik berbeda maupun yang sama. Pelanggaran mana yang dianggap serius, bagaimana tertulis
dalam surat peringatan atau teguran yang menurut ukuran fransisor. 2. Apabila fransisi bangkrut atau dinyatakan pailit, kecuali jika fransisi dengan segera memenuhi kembali semua kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini. 3. Apabila fransisi sengaja melakukan kecurangan dan pembohongan berkas yang dilakukan dengan sengaja, dan hal ini dimaksudkan agar fransisi mendapatkan keuntungan sepihak. 4. Apabila menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh fransisor dengan sengaja. Pasal 11. Penyelesaian perselisihan. 1. Apabila timbul sengketa di antara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. 2. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum, dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor Kepanitiaan Negara Jakarta Utara. Pasal 12 Penutup. Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta dibuat dua rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dibuat di atas materai, dibuat dan ditandatangani di Jakarta 19 November 2021. Yang bertanda tangan di bawah ini: Fransisi tertanda Afifah Sukesih, Fransisor tertanda Zuriati Marimar. Saksi 1 Aulal Amri, Saksi 2 Faza Asmi.